Beberapa hari ini tren di cryptocurrency sedang menurun, terutama di koin-koin major atau koin-koin yang sudah besar ya. Terjadi penurunan yang lumayan drastis gitu. Ini sebenarnya nggak terjadi di koin-koin besar aja ya, terjadi di koin-koin micin atau shitcoin juga dan alternatif koin seperti XRP, Cardano dan segala macam. Nah, ini sebenarnya kalau terjadi seperti ini apa yang harus kita lakukan sih? Jadi di video ini saya akan membahas beberapa tips apa yang harus kita lakukan di saat kondisi market sedang seperti ini ya, atau bisa disebut juga dalam keadaan bear session ya atau trennya menurun gitu. Mari kita cari tahu dulu beberapa penyebab kenapa market bisa turun untuk beberapa hari ini. Yang pertama itu ya jelas ya, adanya perang antara Rusia dan Ukraina itu sangat mempengaruhi ya banyak investor kripto yang dari sana karena kripto itu seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya itu sangat sensitif terhadap berita-berita perang dan yang lainnya atau berita-berita yang terjadi di negara-negara lain gitu atau yang terjadi di dunia ini gitu. Yang kedua itu ada hmm, Amerika ingin menaikkan suku bunga ya sampai ke 4% dan isu tapering. Jadi itu juga sangat mempengaruhi untuk penurunan jumlah investor kripto. Jadi mereka menarik dana yang mereka simpan di kripto dan beralih ke mata uang fiat untuk mendapatkan bunga jika didepositkan ke bank-bank yang ada di Amerika. Karena Amerika menawarkan suku bunga yang lumayan tinggi yaitu 4%. Tapi itu saya belum riset lebih jauh lagi ya kapan terjadi. Yang saya dengar-dengar seperti itu sih isunya akan naik sampai 4% suku bunga yang diberikan oleh bank-bank yang ada di Amerika. Nah, itu bicara terhadap penyebab kenapa market bisa turun seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di saat seperti ini. Yang pertama, kita melakukan DCA atau dollar cost averaging. Itu kalau di bahasa Indonesia adalah dicicil. Jadi saat market merah seperti ini kita bisa mencicil beli token-token atau koin-koin andalan kita yang kita yakini memiliki peluang bagus ke depannya. Ini kita berbicara untuk long term ya, long term holder. Jadi kita bisa beli di saat seperti ini. Saran saya jangan beli secara all in ya, tipis-tipis saja atau sedikit-sedikit aja kita membelinya perlahan-lahan. Jadi saat market turun kita beli, market turun kita beli gitu. Dan jelas kita juga gunakan uang dingin atau uang yang tidak berkaitan dengan kebutuhan kita atau uang dapur kita ya. Jangan sampai kita fokus ke kripto tapi kita sendiri kesusahan untuk membeli bahan makanan dan sebagainya. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kita juga bisa amankan dana dulu ke Tether USDT atau ke USD Coin atau mata uang kripto yang dalam kategori stablecoin atau nilainya selalu mengikuti nilai dolar. Eee, Memang kalau kita mau amankan aset dulu, saya rasa itu termasuk kerugian juga ya, karena nilai lagi turun gini kenapa kita amankan aset. Tapi jika untuk teman-teman yang memiliki modal besar dan turunnya belum terlalu banyak gitu ya, ingin amankan aset dulu karena kita nggak tahu sampai kapan ini, keadaan seperti ini turun terus, bisa amankan aset dulu gitu ya. Nggak apa-apa kok, amankan aset dulu aja kalau misalkan kira-kira ragu dan takut bakal turun terus gitu marketnya. Lalu untuk teman-teman yang sudah nyerok beberapa hari yang lalu dan mungkin sekarang cuan tipis gitu kan atau memang belinya dalam keadaan memang udah lama, harga masih murah untuk beberapa koinnya, kalian bisa TP dulu dalam keadaan market seperti ini. Ya ini kembali lagi ke diri kalian masing-masing ya. Kalau mau TP ya TP, kalau enggak ya di hold aja. Misalkan ada kemungkinan naik, dia bisa naik lebih tinggi lagi. Atau kalau memang dia turun, akan turun lebih dalam lagi. Tapi yang jelas namanya orang take profit itu nggak pernah salah. Profit itu memang nggak pernah salah. Kita bilang seperti itu. Profit adalah profit. Sedikit ataupun banyak tetap keuntungan yang kita hasilkan dari jual beli mata uang kripto. Jadi kita harus bisa memanajemen kegreedian kita atau kerakusan kita lah ya. Jangan sampai kita termakan
angan-angan palsu, atau misalkan kita gabung-gabung di grup, dikatakan bahwa token atau koin ini bisa naik sekian persen dan segala macam. Mungkin bisa saja dan mungkin enggak. Jadi kita memang tetap harus realistis dalam menginvestasikan uang kita dan memiliki cara trading kita masing-masing gitu ya, planning kita masing-masing. Jadi kalau kita membeli token dan mau menjual token, itu biasakan untuk kasih target, mencapai target tertentu kita jual dulu. Terserah dia mau naik lagi atau mau turun lagi, yang penting kita sudah profit gitu ya. Yang dicarikan profitnya. Jadi jangan sampai kita termakan bujuk rayu dan angan-angan palsu. Karena saya juga udah sering mengalami hal seperti itu ya, atau malah rug pull dan segala macam itu kalau di koin-koin micin ya. Tapi yang jelas yaitu jangan maulah kita termakan mimpi-mimpi atau kata-kata yang mengatakan bahwa bisa naik sekian dan segala macam. Bisa, mungkin bisa, tapi kita juga harus punya uh, strategi kita sendiri atau target kita sendiri. Jadi kalau sudah mencapai target tertentu ya TP aja gitu, jangan ragu-ragu untuk di TP ya. Nah itu ada 3 hal yang bisa kalian lakukan. Ada lagi nggak ya? Ada. Kalian bisa invest di NFT. Nah, untuk NFT gimana cara investnya ya, nanti mungkin saya akan buatkan video selanjutnya gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe atau hidupkan loncengnya, silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan update dari video saya selanjutnya. Nah, jadi kalian bisa invest di NFT dulu, karena market NFT di beberapa jaringan itu masih stabil ya, di ETH, di Cardano, di Terra, di Nair, sama di satunya di Solana ya. Kalau Solana memang terkenal banyak scamnya, tapi banyak juga cuannya gitu ya. Di ETH terkenal mahal untuk gas fee dan nyari whitelistnya itu susah banget gitu di ETH itu. Tapi untuk JP bisa jackpot maksimal. Rata-rata minnya 0,2 ETH dan bisa dijual 1 sampai 5 ETH lah untuk beberapa project ya. Tapi ada juga yang stagnan di 0,2 atau malah di bawah harga min gitu. Jadi pinter-pinter juga nyari projectnya. Cuma namanya NFT itu beda sama koin ya. Koin kan dipengaruhi oleh kapitalisasi pasar atau market cap yang beredar gitu kan. Kalau NFT itu kita bisa jual semau kita, harganya mengikuti harga pelornya, tergantung kita pegang NFT-nya itu yang rare atau yang common atau yang legendary atau yang mythic atau dan yang uncommon dan sebagainya, itu punya nilai yang masing-masing. Dan dalam proses mint itu kita biasanya dapatnya random gitu ya untuk NFT-nya. Nah, enaknya di NFT itu gitu, kita bisa semau-mau tentukan harga. Jadi sama aja kayak kita jual beli, nggak seperti di koin kripto atau koin kripto yang ditentukan oleh kapitalisasi pasar, bear market dan bull market. Kalau di NFT itu ya itu seperti itu yang saya bilang. Jadi kita bisa tentukan harga sendiri. Kalau memang ada orang yang suka dengan NFT kita ya, kadang mereka nggak peduli sih berapa harganya, ya dibeli-beli aja gitu. Tergantung rezeki kita juga. Nah itu udah 4 ya. Apalagi ya, mungkin itu aja dulu lah ya untuk di video ini. Nanti mungkin kita akan bahas lagi tentang apa yang bisa kita lakukan di sini di dalam keadaan market seperti ini. Jadi ya mungkin untuk video ini kita cukupkan sampai sini aja ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.